damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Okuli, yang artinya mataku terarah kepada Tuhan, diambil dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat ke-18 sampai 25. Roma 8 ayat 18 sampai 25 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebiasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai demikian. Jemaat Tuhan, sebagaimana juga telah disampaikan tadi dalam pesan penggembalaan, pesan pastoral, Organisasi Kesehatan Sedunia WHO dan pemerintah melalui protokol penanganan virus COVID-19 telah mengumumkan pandemi. Yang disebut pandemi itu adalah menyebarnya wabah penyakit di seluruh dunia. Penyebaran virus corona itu selain menakutkan, menggelisahkan, membuat kita bingung, ternyata telah meningkatkan sebuah kenyataan betapa rapuhnya manusia, betapa rapuhnya, ringkihnya manusia, termasuk kita manusia modern yang berpendidikan, berteknologi. Ternyata virus corona membuktikan kita rapuh. Kita siapapun dia, apapun agamanya, apapun tingkat ekonominya, apapun jabatannya, rupanya kita bisa sakit. Kita bukan hanya bisa sakit karena virus corona, tidak bisa sakit dengan yang lain. Demam berdarah, TBC, diabetes, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Dan termasuk kita orang-orang percaya kepada Kristus, kita juga bisa sakit. Kita bisa luka, hati kita bisa galau, bisa hancur dan remuk, dan cepat atau lambat kita juga bisa mati.
Bagaimana kita menyikapi kenyataan itu? Tentu yang pertama-tama kita bersikap realistis. Kita hidup di bumi. Kita tidak hidup di dunia awam-awam. Kita tidak hidup dalam hayalan. Kita tidak hidup dalam dunia artifisial atau semu yang kita bangun sendiri. Kita hidup di tengah realitas, di tengah kenyataan, di bumi, di dunia. Nah, ketika kita hidup di bumi, di dunia, kita bisa jatuh sakit, kita bisa luka, kita bisa menderita. Paulus memakai kalimat, kita semua manusia masih mengeluh sakit bersalin. Nah, karena itu, tentu pesan yang pertama kepada kita harus berpikir logis. Semua orang, atau hampir semua orang, jika bersentuhan dengan virus, kemungkinan besar dia terkena. Nah, karena itu mari kita berpikir logis, dan Tuhan sudah mengaruniakan pikiran itu kepada kita. Dalam sebuah percakapan di media sosial, dan selalu juga saya khotbahkan, mari kita camkan, Tuhan sudah capek. Tuhan capek menciptakan otak, menciptakan akal budi, memberikannya kepada kita. Kalau akal budi, kalau logika, kalau otak itu tidak penting, tentu Tuhan tidak membuatnya dan memberikannya kepada kita. Karena itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Sekarang banyak ajaran sesat yang beredar mengutip Mazmur 91. Orang beriman tidak akan kena wabah. Orang beriman tidak akan kena wabah. Ada lagi yang mengutip dari Injil Markus, kalau kau pegang ular, kau tidak akan dipanggul. Saya menjawab dengan setengah bercanda di media sosial. Ingat, di belakang gereja kami Balikpapan Baru masih banyak ramba-ramba. Di situ banyak ular kobra, romahan kusong. Ada ini. Semua kita yang bermain-main dengan ular berbisa pasti kena kantuk dan kemungkinan besar kita mati. Karena itu, jangan cari penyakit, jangan cari gara-gara, jangan cari masalah, sebab masalah sudah banyak. Memakai bahasa barat, tak usah kita ucap-ucap dengan alasan apapun. Kita masih hidup di dunia, kita ringkih. Negara-negara adidaya termasuk yang sudah menjadi superpower, Cina lumpuh karena virus corona. Italia dan banyak negara yang lain. Mari kita realistik dan semakin logis. Tetapi ada tetapinya, teman-teman. Pertama, berpengharapanlah kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 yang kita baca tadi. Memang kita masih sakit bersalin, memang kita masih menderita, memang kita masih punya banyak masalah, dan sekarang seluruh dunia menghadapi virus. Tetapi kita adalah orang-orang yang berpengharapan kepada Allah. Kita tidak akan berputus asa. Kita tidak panik, tapi kita tidak lengah. Kita tidak putus asa, tapi kita tidak akan jumawa. Kita berharap kepada Tuhan. Rasul Paulus tadi membuat sebuah anak kalimat, kita yang sudah menerima karunia sulung roh. Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia yang paling utama, yaitu rohnya, Roh Kudus. Dan itulah sumber pengharapan kita, termasuk dalam kondisi dan situasi dunia kita. Ketika kita bicara penyakit, anak-anak, tidak hanya virus corona, begitu banyak penyakit yang lain. Dan sebagian dari kita sedang menderita dan meninggalnya juga, termasuk saya. Tetapi kita orang-orang yang berpengharapan kepada Allah. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam ayat 28, Allah bekerja
Kita memang tidak menyukai dan akan memutus dan akan menghindari berbagai penyakit itu. Tetapi kita percaya Allah juga sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Saya buka rahasia. Sebagai seorang penyandang diabetes sudah 7 tahun, seringkali saya harus terbangun jam 3 pagi. Dan banyak penderita diabetes lain mengalami hal yang sama. Apa yang saya lakukan kalau terbangun jam 3 pagi? Saya pakai itu sebagai kesempatan untuk berdoa kembali. Sehingga kita berdamai dengan keadaan kita. Kita tidak mengeluh. Kita juga tidak putus asa. Tetapi kita percaya bahkan kondisi sakit itu pun bisa dipakai Allah mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan karena kita menyukainya. Kalau pemerintah sekarang mengatakan walaupun belum mengumumkan supaya lockdown mengunci negara ini, tetapi ketika kita memakai ini kesempatan lebih banyak di rumah, itu adalah kesempatan untuk membagi cinta kasih dengan orang-orang yang paling dekat yang mungkin selama ini justru kita lupakan. Selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia luar. Selama ini kita terlalu sibuk dengan gadget kita. Rupanya inilah waktu, momentum. Mari kita kembali mendekat kepada orang-orang yang paling mencintai dan dicintai oleh kita. Dengan terus menaruh harapan kepada Tuhan sesuai dengan nama minggu ini, dengan terus mengarahkan mata kita kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pengasih itu. Yang kedua, berhikmatlah. Berhikmatlah, jadilah cerdas, jadilah bijak. Tuhan memberikan kita akal budi. Mari kita gunakan karunia akal budi itu sebaik-baiknya, terutama untuk membangun pola hidup sehat, pola hidup bersih kita. Kita harus jujur, kekristenan kita selama ini tidak atau kurang menganggap kebersihan sebagai unsur utama. Dalam hal ini kita harus memuji juga kawan-kawan kita muslim yang selalu membasuh tubuhnya sebelum beribadah. Kita mau makan saja jarang-jarang sudah jarang sekarang cuci tangan. Inilah rupanya kesempatan mengangkat kembali nilai kebersihan itu dalam hidup kita. Bukan hanya kebersihan fisik, tapi juga kebersihan rohani kita. Terima kasih untuk panitia pembangunan. Hanya dalam beberapa jam saya minta bisa kalian pasang wastafel di gedung sekolah minggu. Jangan tunda 1 minggu lagi. Bisa kalian pasang wastafel di depan gereja, bukan hanya di belakang, supaya ketika gereja mengatakan sering-seringlah cuci tangan, tersedia tempat cuci tangannya, tersedia air yang mengalirnya. Mari kita pakai ini kesempatan untuk semakin berhikmat menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup kita, menjaga pola tidur kita, pola makan kita, menjaga pola kerja kita. Kita berhikmat sebab Tuhan telah menganugerahkan hikmat itu kepada kita dalam Kristus. Yang ketiga, tetaplah mengasihi. Kita bisa menularkan virus itu dengan tangan kita. Tapi aman, kita juga bisa menularkan pengharapan. Kita bisa menularkan iman, menularkan sukacita. Mari kita pakai ini untuk menularkan kebaikan. Ketika orang banyak sibuk menularkan hoax yang menakutkan, mari kita tularkan berita-berita baik. Mari kita tularkan cinta kasih, kita tularkan harapan dan sukacita. Hidup ini masih pantas dirayakan. Walaupun ketika dunia sedang bersibuk, sedang mati-matian menghadapi menyebarnya wabah virus corona ini dan berbagai virus penyakit lainnya, hidup ini masih pantas dirayakan. Kenapa hidup ini masih pantas dirayakan? Karena Tuhan masih menyediakan kebaikan. Tuhan masih menyediakan kebaikan bagi saudara dan saya. Tuhan
kita. Sebab itu mari kita saling mengasihi, mari kita saling memperhatikan, saling menjaga, mari kita betul-betul saling mendoakan. Sebutlah nama-nama orang yang kita cintai, mencintai kita dalam doa-doa pribadi kita. Jangan lagi berdoa secara umum, tapi ketika saudara dan saya berdoa di rumah, sebutlah nama sahabat, sebutlah nama saudara. Tuhan memberikan kepada kita teknologi. Mari kita bertukar sapa. Tidak hanya sekedar mengirim link tanpa perasaan, mengirim postingan tanpa penghayatan. Kenapa tidak bertanya apa kabar? Kenapa tidak menyebut nama, menjawab bertanya bagaimana kondisi, daripada sekedar berbagi link yang sebagian tidak kita pahami itu. Pesan sangat sederhana, umat Tuhan. Kita tidak menyukai virus corona ini, tapi ini adalah momen bagi kita untuk semakin saling memperhatikan, bersatu, saling mengasihi, menunjukkan bahwa kita pun bisa menularkan kebaikan kepada sesama kita, menularkan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita, jemaat yang melimpahkan dalam ini. Amin. Terima kasih Allah. Kami tidak menyukai penyakit, kesusahan. Kami tidak mengendakinya. Kami ingin berjuang mengatasi dan memutuskannya. Namun Tuhan, kami harus berterima kasih kepada-Mu. Pandemi ini telah menyadarkan kami kembali betapa rapuhnya kemanusiaan kami, betapa ringkihnya kami. Kami tidak kebal terhadap penyakit. Sebab itu rendahkan hati kami, ajar kami bersikap realistis dan membumi, ajar kami berpikir logis, ajar kami menggunakan akal budi pemberian-Mu sebaik-baiknya, untuk tidak mencari-cari atau menambah penyakit dan masalah kami. Namun ya Allah, karuniakanlah kami pengharapan, iman, cinta kasih. Kami sangat membutuhkannya. Biarlah kami tetap berharap kepada-Mu, biarlah mata kami, jiwa kami selalu berharap kepada Tuhan yang baik, kepada Kristus yang telah mati bagi kami dan yang bangkit, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah sebagai penguasa langit dan bumi. Kasihanilah kami, berilah kami selalu kekuatan, beri kami kesehatan yang baik, bantu kami berjuang untuk membangun ketahanan tubuh, ketahanan jiwa kami. Bantu kami Tuhan membangun pola hidup yang sehat. Bantu kami menjaga kebersihan rumah dan lingkungan kami. Bantu kami Tuhan untuk mengutamakan anak-anak dan orang tua kami yang lanjut usia, yang paling rentan dalam wabah ini. Ya Allah, jangan hilangkan sukacita dari kami. Biarlah kami tetap bersukacita, sebab Kau baik. Kau selalu ada di dekat kami, membagi-bagikan cinta kasih dan kebaikan-Mu. Dan itulah yang menambah iman dan kekuatan kami. Berkati semua jemaat-Mu, khususnya jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan kesembuhan dari berbagai penyakit. Jauhkan dari kami kekhawatiran yang berlebihan, jauhkan dari kami keputusasaan. Terima kasih Allah, berkati pemerintah kami Bapak Presiden Joko Widodo untuk memimpin perang melawan wabah ini, dan satukan seluruh bangsa kami. Dan jangan biarkan Tuhan siapapun yang hendak mengambil keuntungan bagi dirinya, bagi kelompoknya, dari penderitaan bangsa kami. Terima kasih Allah,
berkatilah gereja, berkatilah kami demi nama Kristus.